Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sekali lagi, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena kita masih diberikan kesempatan, nikmat kesehatan, keselamatan dan kekuatan yang pada akhirnya kita boleh berkumpul di aula kantor Kecamatan Lembor ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Pak Ansel dan juga Ibu Yopi yang sempat hadir. Ini tas saya ini Kepala Bapeda atau yang mewakili, sekretaris ya yang hadir. Singkatnya para Kepala OPD atau yang mewakili Bapak Camat Lembor beserta unsur Forko Pincam Kecamatan Lembor. Yang saya hormati Lurah Tangge, para Kepala UPTD atau unit, para kepala desa, tokoh masyarakat, kemudian yang saya kasihi Romo Charles selaku pastor paroki Wainakeng, dan tokoh-tokoh agama dari agama Muslim. Ada yang dari Hindu kah? Tidak ada ya. Tokoh pemuda yang saya hormati Ketua TP PKK Kecamatan Lembor, singkatnya, hadirin peserta Musrembang Cam yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama sebelum kami menyampaikan materi yang akan kami bawakan, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kasatgaswil Densus 88 di teror Mabes Polri Satgaswil Nusa Tenggara Timur yang seyogianya hari ini yang hadir, tapi karena ada satu dua urusan di Kupang, beliau tidak bisa hadir. Atas nama Pak Kasatgaswil juga kami menyampaikan permohonan maaf karena sebenarnya urusan sosialisasi kami ini tidak ada kaitan langsungnya dengan musrenbang yang Bapak Ibu mereka laksanakan pada hari ini. Tapi kemarin hasil koordinasi kami dengan Bapak Camat dan akhirnya kami juga akhirnya berpikir bahwa ini baik juga adanya dan mungkin ini jalan Tuhan juga supaya Bapak Ibu mereka juga diperkenalkan atau diberikan informasi terkait kondisi faktual yang ada di Kecamatan Lembor ini yang mungkin saja bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan masukan dari Bapak Ibu beserta musrenbang ini untuk setidaknya dibicarakan. Syukur-syukur kalau misalnya diputuskan dalam bentuk produk keputusan pemerintah dalam rangka pendekatan bagaimana mengurus baik dari segi infrastruktur, mengurus masyarakatnya. Jadi mudah-mudahan kehadiran kami hari ini bisa sedikit memberikan gambaran masukan seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi masalah terorisme ini adalah masalah kemanusiaan yang tentunya menjadi masalah kebangsaan Indonesia saat ini. Dan ini bukan hanya milik kelompok tertentu atau menjadi urusan dari agama tertentu. Tapi terorisme ini adalah persoalan kemanusiaan yang ada pada setiap budaya-budaya, agama-agama yang ada. Nah, di Indonesia sendiri, ancaman terorisme ini pada dasarnya adalah itu pertarungan antara ideologi Pancasila dan ideologi yang anti Pancasila. Jadi banyak ya, mungkin mulai dari sejarah berdirinya bangsa kita ini sudah ada sekelompok orang yang ingin
eh, mendirikan bentuk negara yang lain gitu, dengan ideologi yang selain ideologi Pancasila. Nah, dan hal itu bisa kita lihat dalam rekam jejaknya, misalnya bagaimana DITII dulu, lalu kesini-kesininya banyak lagi organisasi-organisasi yang puji Tuhan, syukur alhamdulillah, beberapa waktu lalu pemerintah juga akhirnya mengeluarkan keputusan terkait keberadaan NII. NII sudah menjadi salah satu organisasi terlarang, gitu, daftar organisasi teroris dan terlarang, gitu ya. Tentu ada dasarnya kenapa sampai negara akhirnya mengeluarkan keputusan itu. Lalu persoalan ini tidak berhenti pada zaman-zaman yang lalu itu, Bapak Ibu sekalian ya. Pada era digital ini justru niatan untuk memiliki ideologi selain ideologi Pancasila itu terus menguat, baik yang dibawakan oleh HTI, oleh JI, oleh JAD, oleh JAS, dan banyak lagi kelompok-kelompok terorisme lainnya yang senantiasa berjuang untuk menggantikan ideologi Pancasila ini. Lalu dari hasil ya kajian, memang ini bukan 100% ya, tapi salah satu penyebab atau hal yang menjadi rentan masyarakat kita saat ini, terutama pada generasi yang digital ini yang suka sekali dengan hal-hal yang bersifat kayak sekarang itu konten-konten media sosial segala macam, tawaran-tawarannya mulai dari itu Facebook, YouTube, TikTok, kemudian Telegram, apa segala macam itu. Nah, masyarakat kita ini menjadi rentan terpapar dengan paham-paham transnasional yang bukan merupakan akar budaya dari bangsa dan negara kita. Lalu bagaimana Bapak Ibu agar media sosial kita ini tidak dibanjiri dengan hal-hal yang membuat kita menjadi semakin hari tidak mencintai negaranya, dengan misalnya menebarkan kebencian di media sosial, saling bullying, ejek. Kadang-kadang ada yang terutama kaum beragama ini ya, itu kadang-kadang lawyer tahu itu ejek sesama agama, dan hal-hal ini memicu akhirnya dalam relasi sosial kita pun menjadi renggang gitu. Harapan kita bahwa budaya digital kita ini harus didasari pada budaya-budaya Pancasila, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila harus dijadikan etika atau budaya digital kita gitu. Jadi itu nilai-nilai apa saja itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, di antaranya itu yang terkandung dalam sila pertama Pancasila itu, nilai utamanya adalah cinta kasih, saling menghormati perbedaan, kepercayaan di ruang digital. Lalu sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan, jadi memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Yang ketiga, sila ketiga, nilai utamanya adalah harmoni, jadi bagaimana mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Lalu di sila keempatnya, nilai utamanya adalah demokratis, memberikan kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong, jadi bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna media sosial. Kami dari Idensos Satgaswil Nusa Tenggara Timur dan 88 AT Anti Teror Mabes Polri, kami sangat meyakini ketika ruang digital kita ini dilandasi oleh budaya-budaya yang
tadi kami sebutkan budaya-budaya Pancasila itu, maka dengan sendirinya kita mempersempit ruang gerak dari kelompok-kelompok radikal ini untuk mendoktrin masyarakat kita ini dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, jadi orang menjadi terorisme itu tidak ujuk-ujuk, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu dari tahap pemikiran itu atau pemahaman itu. Nanti outputnya orang akan menjadi intoleran, misalnya karena paham-paham tertentu. Misalnya ada yang hobinya mengkafir-kafirkan, mentogut-togutkan ideologi yang sekarang ada, maka orang-orang itu sangat mungkin untuk menjadi masyarakat yang intoleran gitu. Nah, ketika dia sudah intoleran, maka tahapan yang berikutnya, maka mereka-mereka ini akan menjadi radikal. Jadi radikal itu nanti dapat kita lihat sudah pada pola perilaku mereka. Jadi sudah tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, sudah tidak mau, jadi kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu adalah neraka, kalau mengucapkan Pancasila itu adalah neraka, dan lain sebagainya gitu. Dan ini kalau misalnya tidak diatasi, maka pada gilirannya orang akan menjadi pelaku terorisme. Itu Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu bagaimana penyebaran paham intoleran, radikal dan terorisme ini? Nah, itu bisa melalui kajian-kajian yang sifatnya apakah itu kajian agama atau hal-hal yang lain yang berkaitan misalnya membahas tentang syirik demokrasi, kemudian melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, buku dan tulisan-tulisan. Dalam setiap tangkapan kami itu, ya kami sering menemukan buku-buku yang menjadi pegangan dari kelompok-kelompok terorisme ini untuk melakukan aksi-aksi terorismenya. Lalu melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, kemudian ada juga yang melalui lembaga-lembaga pendidikan. Ya, ini tidak semuanya, tapi ada beberapa yang terafiliasi ke jaringan terorisme, yaitu beberapa pondok pesantren, sekolah atau kampus, dan yang terakhir itu melalui media sosial. Kemudian seperti yang tadi di awal kami katakan bahwa terorisme itu sama sekali tidak merujuk pada agama tertentu. Jadi di Indonesia sendiri itu pelaku terorisme itu sudah ada yang mungkin kalau Bapak Ibu ingat pelaku bom Mall Alam Sutera itu orang Katolik. Nah, memang motifnya itu bukan motif ideologi, tapi itu karena persoalan ekonomi. Jadi yang bersangkutan dipecat oleh manajemen mall itu, lalu si Leopard Wisnu Kumala ini etnisnya Cina, dia buat bom kimia dan berupaya untuk diledakkan di mall tersebut, namun bomnya tidak meledak dengan sempurna. Nah, itu di dalam negerinya gitu. Nah, kalau di luar tentu banyak ya. Irlanda Utara itu juga itu orang Katolik, para pelaku terorismenya. Kemudian kalau di India itu orang Hindu, yang menjadi korbannya itu selalu orang Islam dan orang Kristen. Kemudian kalau di Rohingya itu pelaku terorismenya itu orang Buddha dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai nanti kita yang non muslim ini akhirnya berpikir itu kan persoalan dari agama tertentu, jadi untuk kami tidak ada urusan. Lalu bagaimana dengan kita di Kecamatan Lembor ini, Bapak Ibu saudara sekalian gitu. Nah, kita di Kecamatan Lembor ini
Ya, saya kira sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan Pak Ansel ya. Jadi tidak hanya mereka menjadi simpatisan dari kelompok-kelompok terorisme ini, tapi kita orang Lembor ini sudah ada yang menjadi pelaku terorisme aktif gitu. Jadi ada yang dari Nangabere, itu namanya Farel alias Qatar alias Busron. Jadi kalau nama kampungnya dulu tuh si Busron. Tapi kalau kelompok terorisme ini, kalau ingin gabung di kelompok terorisme, itu dia harus punya nama hijrah namanya. Jadi nama hijrahnya dia itu Qatar alias Farel. Nah, si Qatar ini menjadi pelaku terorisme yang paling sadis dalam kelompok MIT Poso. Itu kalau dulu kita bisa mengakses dengan mudah video-video bagaimana dia membunuh orang yang ada di Gunung Biru di Poso itu, tapi kesini oleh Kemenkominfo itu dianggap sebagai konten yang tidak bagus untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita, maka itu di take down. Nah, masih banyak lagi. Jadi ada banyak yang tadi saya sebut itu melalui hubungan perkawinan tadi itu, setidaknya dalam data yang saya punya, Pak Camat, itu ada sekitar 9 orang ahwat kita dari Lembor ini. Kalau dulu ada satu dari Sadang kalau salah ya, itu orang Muslim tapi mungkin keturunan Sadang tapi mungkin tinggal keluar gitu ya. Itu istrinya si Kurniawan. Nah, si Kurniawan ini menjadi pelaku perencanaan pemboman polsek di Masa, di Bolo, di Bima. Masih ada banyak lagi yang lain-lain. Ada yang suaminya menjadi pelaku penembakan beberapa polisi yang ada di Bima. Satu kapolsek itu meninggal dunia, satu kanit intel meninggal dunia, 3 lainnya itu mengalami luka tembak. KBO narkoba, kemudian 2 anggota intel Polsek. Ya itu. Nah itu mereka nikahnya dan orang Lembor. Salah satu pelakunya yang pernah diamankan di daerah Beliling sana ya. Daerah Beliling itu namanya si Sarif. Sekarang masih di penjara di Nusa Kambangan sana. Nah, saya mulai masuk di Manggarai Barat ini itu dari tahun 2015, dan wilayah pertama yang saya kunjungi itu di Wairacang. Wairacang tempat domisilinya si Farel alias Qatar ini. Nah, Bapak Ibu para peserta musrenbang sekalian, tadi saya sempat bisik-bisik dengan Ibu Yobi. Ibu Yobi kalau nanti sudah terpilih jadi ketua DPR, saya titip satu, tolong persoalan infrastruktur, kemudian persoalan masalah pendidikan itu ya kalau bisa diprioritaskan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi Wairacang sekarang, tapi di 2012 dulu saya pernah ke sana. Rumah kepala sekolahnya itu mungkin kandang kambing itu masih lebih layak gitu. Sangat memprihatinkan. Jadi gurunya itu hanya satu yang guru pegawai negeri, dan itu kepala sekolahnya. Itu orang dari sebelahnya Nunang itu kampung apa namanya itu. Dia Pak Blasius atau siapa dulu namanya itu. Dan hanya dia yang Katolik di situ. Guru-guru yang lainnya itu tenaga komite ya. Komite. Bapak Ibu tahu gaji mereka berapa? 75.000 saat itu. Lalu saya tanya itu Pak Camat, kenapa kalian masih mau mengajar dengan honor yang sekian? Demi itu panggilan nurani kami, tanggung jawab kami sebagai putra-putri Wairacang itu. Kami tidak mau orang-orang kami ini, karena faktanya terlalu banyak orang-orang dari daerah sana itu yang sekolah ke Bima dan dibiayai oleh kelompok-kelompok radikal terorisme ini. Gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan kehadiran kami di Musrenbang kali ini yang saya yakin sekali warnanya menjadi lain sama sekali ya, tidak biasanya gitu. Dan
saya tentunya mengucapkan syukur, alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saya berkesempatan hadir di tengah Bapak Ibu di tanah kelahiran saya sendiri, di Lembor ini. Kami boleh mengurus daerah lain, tapi Lembor ini saya belum pernah sentuh sama sekali untuk urusan-urusan yang begini. Nah, mungkin Bapak Ibu mereka berpikir, kenapa harus kita bicarakan secara gamblang persoalan terorisme? Atau mungkin juga berpikir, menyebut nama kampung tertentu nanti sama dengan membuat citra buruk kampung itu. Sama sekali tidak, Bapak Ibu sekalian ya. Justru dengan kami dari Densus 88 ini menyampaikan dengan gamblang terkait bagaimana orang-orang kita terpapar dari kampung-kampung mana saja mereka, begitu. Itu menjadi pemikiran kita bersama untuk kita akhirnya bersinergi menemukan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah pencegahan. Begitu. Jadi kebetulan dalam beberapa kesempatan ini saya sering bawa adik saya dari Sulu Timur ini untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi macam ini, dan kami selalu mulai mainnya itu justru dari tempat-tempat yang basisnya bukan basis Muslim, tapi dari basis non-Muslim. Lalu banyak sekali ada perdebatan di sana, kenapa harus masuk di tempat-tempat yang bukan basisnya teman-teman yang dari Muslim. Jadi Bapak Ibu para peserta Muslim Bang sekalian, jadi kami ke sana bukan tanpa pertimbangan. Jadi jangan dikira bahwa oke, ini persoalan mereka yang Muslim, kami untuk apa? Gitu, bicara hal-hal yang begini. Jadi kalau ada yang berpikir seperti itu kita keliru gitu. Nah, salah satu yang membuat orang menjadi akhirnya oke, biarlah kami menjadi pelaku terorisme. Kadang-kadang ingat baik-baik, kita di Indonesia itu mayoritas itu Islam. Dan kita harus bersyukur bahwa yang mayoritas ini, yang lebih dari 90% dari persentase jumlah penduduk negara Indonesia ini, mereka ini mau berbagi tempat dengan kita gitu. Dan mereka mau toleran gitu. Tapi coba lihat kenyataan di media sosial yang mungkin Bapak Ibu mereka pernah akses itu. Banyak sekali di sana itu mengejek. Kalau misalnya ada satu pelaku terorisme dari mereka yang Muslim, memang kamu Muslim, banyak sudah lagi sertaan omongan-omongannya. Nah, hal-hal yang ini, contoh misalnya ya, saya selalu mengambil contoh gini Bapak Ibu. Saya ini orang Lembor asli. Anak saya menjadi pelaku pemerkosaan yang sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang gitu. Nah, sifat perbuatan dia ini, saya selaku orang tuanya, saya mengutuk itu gitu. Tapi apakah saya nanti menolak bahwa dia ini bukan anak saya? Tidak seperti itu gitu. Saya akan mendukung proses penegakan hukum terhadap dia. Tapi ketika pada akhirnya misalnya mereka yang bukan orang Lembor misalnya mengeneralisir kejadian ini, memang dasar kamu orang Lembor, terus itu aja setiap hari diomongin. Akhirnya orang Lembor yang lain ini, coba kita menurut Lembor Hokta. Jadi memicu orang yang lain ini untuk akhirnya lebih selisih persoalan ininya sudah ini. Jadi persoalan pemerkosaannya tadi ini. Jadi sudah timbul pembunuhan atau pertikaian yang menyebabkan korban jiwa. Setidaknya itu juga gambaran, sehingga pada akhirnya kami berpikir bahwa semua warga negara ini, baik yang Muslim, baik yang non-Muslim, ini harus diberikan pemahaman yang benar, bahwa terorisme ini adalah masalah kemanusiaan yang harus diurus oleh kita semua, diurus secara bersama-sama. Jadi mudah-mudahan dengan tadi kami menyebut asal tempat dari beberapa orang yang terpapar paham intoleran, radikalis, dan bahkan menjadi pelaku terorisme ini tidak dengan serta-merta akhirnya menjelekkan atau memburukkan citra dari tempat-tempat yang saya sebutkan itu. Lalu persoalan itu ya tidak hanya ada di Lembor ini juga. Di Manggarai itu bahkan sudah di Manggarai Timur itu bahkan dia menjadi perekrut dari kelompok CI.
Jadi kalau orang itu sudah pada level perekrut itu, berarti ilmunya itu sudah di atas gitu. Jadi kalau apa namanya itu, kalau dalam pendekatan hukumnya itu, orang yang menyuruh melakukan itu perannya jauh lebih besar daripada mereka yang para pelakunya. Dan yang di Manggarai Timur itu namanya Yanto alias Jaka Baron, bukan Jaka Sembung ya, Jaka Baron. Jadi dia itu menjadi perekrut. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita menganggap tabu untuk kita bicara yang begini-begini itu, siapa yang bisa menjamin bahwa hanya dia yang dari sana? Kan gitu. Siapa juga yang bisa menjamin di Lembor ini bahwa melalui hubungan perkawinan tadi itu tidak ada orang yang selain mereka yang terpapar? Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah pencegahan itu penting untuk kita buat gitu. Lalu di ND itu namanya Fahmin. Fahmin ini juga menjadi pelaku terorisme dari kelompok JAD. Kami menangkap dia itu ketika dia mau melakukan pemboman di markas komando Brimob di Samarinda. Dia punya kemampuan untuk membuat bom dalam skala besar. Nah sekarang mereka sudah keluar penjara, yang di Manggarai Timur juga sudah keluar dari penjara. Nah kalau kita tidak urus, kalau kita tidak buat langkah-langkah pencegahan, kita bergandengan tangan. Ya, kalau di Manggarai Timur itu kami ajak pastor parokinya untuk sama-sama pergi ke sana. Kita yang harus merangkul gitu, karena Manggarai ini kan mayoritas Katolik ya. Ya kita yang mayoritas ini jangan kasih punggung. Jadi kita bahu-membahu dengan tokoh-tokoh Muslim yang moderat, yang nasionalis ini untuk mengurus orang-orang itu. Dan jangan lupa persoalan di Manggarai Timur itu hampir sama yang ada di Lembor ini. Banyak sekali wilayah-wilayah yang masih terisolir. Ingat, Kecamatan Elar itu mungkin kecamatan tertua, tapi sekarang itu baru mulai agak tersentuh sedikit, baru mulai masuk itu listrik. Karena kami beberapa kali ketemu dan Pandai Agasnya, Pak Bupatinya. Pak Bupati, jangan hanya urus di Borong itu. Perhatikan juga itu Biting Elar itu. Nah, meskipun listriknya baru menyala sampai di kantor kecamatan, tapi setidak tiang-tiang itu juga sudah berdiri. Begitu. Lalu di Manggarai Barat ini juga, itu di Lebohusu, saya pernah bawa mereka yang kaum radikalisme ini pergi ketemu langsung dengan Pak Bupati. Begitu. Karena pertama mereka tidak pernah merasa bahwa mereka adalah orang Indonesia, dan itu sangat beralasan. Jadi kalau Bapak Ibu mereka tahu itu Kampung Lebohusu itu ada di tengah Labuan Bajo. Tapi setidaknya saat berkunjung saya di 2015, 2017, bahkan di 2021 kemarin itu jalan, listrik, air tidak ada. Padahal mamanya Wakil Bupati itu dari situ itu. Anak ronanya dia kan dari sana. Akhirnya mereka bilang, kami bukan Indonesia, pilihan kami lebih suka ya kami bentuk negara khilafah, dan kalau bisa kami jadi pelaku terorisme. Kan begitu. Akhirnya saya bilang, oke, sekarang juga kita pergi ketemu Pak Bupati. Mereka juga kaget. Oh ya Pak, tidak, kami tadi omongan gila saja. Saya bilang tidak. Ini hal yang harus kita sampaikan dalam pemerintah. Pergi ketemu dengan Pak Bupati di ruang kerjanya. Saya bilang, silakan kalian ceritakan apa yang menjadi agenda dari kelompok kalian. Bapak Ibu tahu apa yang dia ceritakan? Mereka menceritakan bagaimana 2014 mereka mendeklarasikan untuk dukung ISIS. Di 2017 mereka konsolidasi yang namanya konferensi kekhilafahan sedunia, dan itu pusatnya di Bogor. 29 orang dari kita hadir ke sana. Ya kalau tinggal kali aja kan, 29 kali 3 aja satu keluarga sudah berapa? Dikali lagi kalau misalnya ada lagi yang lain-lainnya yang ikut dengan pengaruhnya mereka hadir ke sana. Mereka menceritakan apa agenda yang mereka mau usung gitu untuk di 2019. 2019 mereka merasa gagal karena maunya waktu itu ya kalau bisa Indonesia harus diambil alih oleh mereka, dan gagal. Ya kan Bapak Ibu mereka bisa lihat kan bagaimana di TV dulu itu konsolidasi organisasi-organisasi radikal ini begitu masif, gitu ya. Ada orang-orang kita yang jadi simpatisannya dari Nanganili. Saya pergi ke sana, ketemu
panggilan ke rumahnya. Ternyata mereka ini tidak tahu apa-apa juga gitu kan, hanya karena itu tadi. Lalu di 2019 gagal, bagaimana merencana mereka untuk 2024? Jadi bahasanya, meskipun 2024 itu kita berdarah-darah, kita harus menang, kita harus ambil alih negara ini. Kita harus menjadikan negara ini negara yang bukan terideologikan Pancasila. Apa reaksi dari Pak Bupati? Hendro, mai buka agenda, ambil buka agenda. Silakan kalian catat sendiri apa yang kalian mau supaya saya buat untuk Lubuk Husu. Mereka sederhana minta ini, kami hanya minta itu saja. 78 tahun Indonesia merdeka ini kami tidak pernah merasakan air bersih, listrik. Ya, terus Kabupaten Manggarai Barat ini mungkin sudah yang ke-20 kah? Pak siapa? 21 tahun ya. Begitu. Mereka tulis sendiri di situ. Permintaan mereka 3 itu. Akhirnya ditambah 1 bonusnya oleh Pak Edi waktu itu, yaitu bagaimana TRK yang ada di Lubuk Husu itu ditingkatkan menjadi SD. Begitu. Nah, itu hal-hal yang harus menjadi perhatian dari Bapak Ibu para peserta musrenbang yang hadir saat ini. Hal-hal yang apalah gunanya ketika misalnya kita mau mencapai pencapaian pembangunan ini, pembangunan itu, tapi masyarakat kita ini ternyata masih ada yang berpikir kami bukan orang Indonesia gitu. Dan kalian semua halal darah dan hartanya. Kan itu prinsip mereka. Meskipun kita sesama misalnya, sesama muslim misalnya, tapi alirannya berbeda, maka darah dan hartanya itu halal. Ayah kandung, ibu kandungnya sendiri pun ketika berbeda pemahaman dengan saya, itu halal untuk saya potong. Karena itu dia hanya menghalangi surganya saya. Dan di sini hadir Pak Sekretaris Dinas PKO. Kami berterima kasih secara khusus juga untuk Dinas PKO karena ada beberapa anak yang masuk ke sekolah yang terafiliasi dengan organisasi-organisasi radikal ini. Ya, mereka ini korban propaganda sebenarnya. Jadi SD-nya mereka itu cuma 4 tahun tanpa ijazah, SMP 2 tahun tanpa ijazah, SMA 2 tahun tanpa ijazah, kuliah 2 tahun tanpa ijazah. Dan itu ada sekian banyak di Manggarai Barat ini, bahkan yang ada di Lembor ini. Ada beberapa yang sudah diurus kemarin oleh Dinas PKO, ya memang tidak ada jalan lain, kita kasih program paket itu ya Pak Dinas ya. Dan mungkin bulan April ini, mereka sudah ujian ya, Pak, bulan April ini. Dan yang mudah-mudahan nanti Pak Sek, ada beberapa nanti yang mudah-mudahan bisa dibantu untuk diikut sertakan untuk program kali berikutnya. Ada sekitar 5 orang yang mau. Ada banyak, tapi mereka ini malu untuk mengatakan bahwa kami juga termasuk yang ini. Malu. Jadi kita pelan-pelan. Mudah-mudahan dari yang satu ini nanti ada sertanya yang 5 orang lagi nanti itu ya. Ada satu lagi yang kami dari Idensos Satsul NTT itu juga kasih sekolah mereka di pondok pesantren yang dari Cisauk sana di Jakarta Selatan. Kami kasih sekolah dia di sana. Nanti itu juga sama, itu putus sekolah kemarin itu di kelas 2 SMA dan pilih bergabung ke kelompok yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok toleran, radikalis dan terorisme ini. Dan pada pergelaran ASEAN Summit kemarin itu dia ingin mewakafkan nyawanya. Dia mau bikin aksi waktu KTT ASEAN itu. Bapak Ibu mereka bayangkan kalau misalnya mereka sudah ada persiapan, ada pedang, ada apa. Jadi karena mereka belum bisa bikin senjata, ya terorisme ini tidak harus orang mati gitu. Tapi satu saja delegasi kemarin itu yang ditebas pedang oleh mereka, maka citra Indonesia akan menjadi buruk. Maka pariwisata Manggarai Barat yang Bapak Ibu mereka banggakan selalu bilang super prioritas, super premium, segala macam itu, ya itu tinggal kenangan. Ingat baik-baik, Manggarai Barat kita ini ibarat bunga, dia lagi sedang ingin mekar. Bunga itu sedang mekar. Ya. Dan tentu kita berharap tidak hanya berhenti sampai di menikmati indahnya mekar bunga itu, tapi kita berharap bunga ini mudah-mudahan menjadi
buah yang bisa dimakan gitu. Jadi bukan hanya sekedar jadi bunga bangkai gitu, tapi menjadi bunga yang pada gilirannya buahnya harus bisa dinikmati. Sebelum mengakhiri sedikit penyampaian dari kami, sekali lagi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mengajak partisipasi bersama dari kita untuk bagaimana kita memikirkan mengurus Lembor ini, mengurus Manggarai Barat. Mudah-mudahan orang Lembor menjadi pionir untuk mewartakan kedamaian, cinta kasih, persatuan, kerukunan di antara sesama. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih banyak kepada Pak Fens yang telah memberikan bukan penyegaran, tetapi telah memberikan informasi kepada kami. Kami ibu-ibu setelah mendengar itu takut deh. Benar. Mungkin untuk yang pertama ini mungkin kita kembali ke dulu lagi. Pos kambing itu di desa. Mungkin bisa kembali ke dulu lagi. Pos kambing itu yang pertama. Kemudian kalau ada sesuatu, kami ini kan sekarang jaga rumah, kegiatan di rumah saja. Siapa tahu ada yang mungkin kita lihat yang kurang bagus, kira-kira kemana informasinya? Operator di Polsek atau bagaimana? Tolong dikasih dia penomor sebentar. Mempersingkat waktu, saya langsung kepada poin. Yang pertama saya sampaikan itu dulu kepada Pak Detasemen Khusus atau anti teror. Itu yang pertama. Yang pertama tentu untuk pertanyaan. Yang kedua menyangkut mungkin berupa masukan. Jadi saya masuk pada poin pertama. Jadi tadi disampaikan para pemaparan bahwa wilayah kita ini sudah bahaya mengancam, yaitu bahaya seperti bahaya laten komunis, yaitu teror. Dan itu memang mengapa itu? Karena sudah dengan adanya media massa yang cukup gampang sekarang lewat HP, udara, dan juga laut. Jadi kira-kira apa untuk mengatasi, misalnya daripada detasemen khusus untuk mengatasi ruang gerak daripada anti teror ini agar dia tidak menjamah atau menyebar kepada masyarakat kita. Itu yang pertama. Apa kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah apa yang dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin berupa masukan dari kami. Yang pertama, tentu kita harus wajib setiap warga masyarakat yang masuk di wilayah ini wajib hukumnya. Wajib hukumnya dia lapor kepada siapa yang dia temu, katakan orang baru masuk. Dia wajib lapor untuk apa dan kapan, untuk apa dia tujuan masuk sini. Untuk mengetahui, jadi istilahnya lapor cepat temu cepat. Mengapa begitu? Sehingga kalau terjadi apa-apa mudah deteksi untuk mengatasi. Itu yang pertama. Terus ya poin yang berikut, barangkali antara unsur agama atau tokoh masyarakat sering-sering komunikasi. Barangkali di imam masjid, mimbar di masjid, dan untuk Katolik mimbar di gereja bahwa bahaya itu harus diumumkan. Setelah nanti apa-apa langkah-langkah yang supaya jangan ada penyusupan. Informasi yang aktual di Kecamatan Lembor ini tidak main-main, 9 orang sudah pelaku teroris, ya menakutkan ya bagi saya dan mungkin bagi kita semua. Ya. Saya senang tadi bahwa di Labuan Bajo pelakunya itu sudah bisa wawancara langsung atau dialog langsung dengan Pak Bupati sehingga bisa mencari solusi yang terbaik bagi mereka dan mudah-mudahan mereka bisa kembali ke negara NKRI yang tercinta ini. Tentu bagaimana untuk Lembornya? Ya, untuk Lembornya, tentu harapan kami juga Pak Ben sebagai Satgas
Densus anti teror Mabes Polri untuk bisa mengatasi, dan mungkin berbagai unsur-unsur yang bisa mengantisipasi masuknya teroris di Kecamatan Lembor ini. Ya, apakah dengan menghidupkan kembali forum umat beragama ataukah forum-forum lain yang bisa mengantisipasi itu. Terima kasih, sekian. Baik, Pak Opit, terima kasih banyak di atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, bagaimana upaya dari Densus untuk mengantisipasi atau mencegah penyebaran hal yang kita khawatirkan tadi itu ya, berkaitan dengan intoleran, radikalisme, dan terorisme. Jadi, Bapak terkait upaya-upaya pencegahan ini, kami kebetulan dari tahun lalu itu sudah, selain deteksi dini yang dilakukan oleh kami, tentunya kerjasama juga dengan dari teman-teman dari BIN, dari BAIS, ya, untuk melakukan deteksi dini. Kami juga, ya ini mungkin sekalian menjawab dari Bapak Simon juga tadi, jadi bagaimana melibatkan FKUB. Jadi dari tahun lalu itu kami sudah melibatkan FKUB, kemudian NU, Muhammadiyah untuk upaya-upaya pencegahan. Gitu. Jadi mulai dari kita bekerja sama dengan imam masjid, lalu kegiatan-kegiatan yang kalau di Pemda kami sudah lakukan 2 kali kegiatan untuk khusus untuk yang di Manggarai Baratnya. Yang pertama dulu itu dialog kebangsaan, kami hadirkan ulama-ulama dari MUI yang memang khusus menangani masalah ekstremisme dan terorisme. Lalu di 2022 kemarin, tahun ini ya, 2023, pas 17 Agustus itu kita juga hasil dari upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan dengan penggalangan terhadap mereka yang sudah terpapar dengan paham intoleran, radikalis, dan terorisme ini. Kita lakukan upaya-upaya pendekatan, penggalangan, lalu berujung kepada pencabutan bayat. Cabut bayat itu cabut sumpah setia mereka terhadap organisasi mereka. Dan itu ada 14 orang kali lalu itu. 14 itu 12 orangnya dari warga Khilafatul Muslimin dan 2 orangnya itu dari jamaah Islamiyah itu, 1 jamaah Islamiyah dan 1-nya dari jamaah Ansar Daulah JAD. Kemudian terkait dengan masukan dari Bapak Pit tadi berkaitan dengan wajib pelapor itu, nah ini kami sangat sarankan Bapak, dan ini tentu peran dari kepala desa melalui RT-RT-nya. Ya, saran kami waktu di Sanonggoang itu kalau bisa, misalnya mungkin Pak Camat bisa menginisiasi untuk bikin namanya grup untuk kepala desa. Para desa akan bisa dipakai apakah di grup Telegram, apakah di grup WhatsApp. Jadi ketika misalnya ada hal-hal yang perlu diinformasikan dari lingkungan wilayah masing-masing itu bisa disampaikan di grup itu dan ditindaklanjuti ke kami. Nah, wajib hukumnya untuk setiap pendatang itu kalau bisa bapak-bapak kepala desa mereka itu punya data pribadi tentang orang itu. Mulai dari nama, kalau misalnya ada istri anaknya juga data keluarganya, nomor handphone mereka. Jadi kalau misalnya satu keluarga itu istri, anak juga ada handphone, ya kalau bisa diambil semua data handphonenya itu juga baik. Nah, itu memudahkan kami nanti untuk bisa mengantisipasi aktivitas-aktivitas terselubung dari terorisme ini. Karena acap kali pelaku-pelaku terorisme ini mereka memanfaatkan yang namanya takiyah, bagaimana mengkamuflase keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak salah misalnya Bapak Pit, kadang-kadang kita terkecoh, ini orang ini kok baik sekali tapi ternyata dia terorisme, gitu. Ya itu karena dia pada upaya takiyah tadi itu. Di samping upaya takiyah dia,
misalnya apakah dia melalui usaha dagang, usaha apalagi lain-lainnya itu, dia juga secara pelan-pelan dia akan membangun yang namanya fase kecintaan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang sebenarnya, kalau kita ini kan sebenarnya ada itu, kita bisa merasakan orang ini baik atau tidak gitu. Ada getaran dalam kita punya hati itu. Nah sebenarnya kecurigaan-kecurigaan itu tinggal disalurkan dengan hal yang positif, jangan main hakim sendiri. Tiba-tiba karena misalnya lihat jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celana cingkrang, ini teroris. Tidak gitu. Tapi kecurigaan bapak mama mereka itu bisa disampaikan dengan baik, apakah melalui Babinsa, Babin Kamtipmas, atau langsung ke kami juga bisa. Lalu komunikasi lintas agama, ya itu kami sudah sering buat, termasuk kemarin di LR kami coba mengajak pastor parokinya untuk sama-sama pergi ke tempatnya si Santo yang orang JI itu, dan itu kita sudah lakukan itu. Ke depan tentu kami mengharapkan dukungan itu Bapak Pit supaya upaya-upaya pencegahan ini bisa berjalan dengan baik. Lalu yang berikutnya itu dari Mama Erna, ya membangun poskamling. Ya pertama gini Mama, terorisme ini tidak sama dengan kejahatan konvensional. Jadi kita mau bangun poskamling 1000 juga itu tidak khusus untuk terorisme gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kita bangun ketahanan dari pribadi individu masyarakat ini, mulai dari anak-anak kita, misalnya untuk yang rekan-rekan yang muslim, ya dengan itu tadi. Jadi mendukung anaknya dengan memperdalam ilmu keagamannya harus betul-betul selektif gitu. Ini di kelompok kajian yang mana, di sekolah yang mana, kayak gitu-gitu. Jadi kemudian dengan kami menginformasikan hal ini tadi Mama, sama sekali tidak untuk membuat kita akhirnya menjadi takut. Tidak boleh, tidak boleh takut gitu. Semakin kita takut, maka justru itulah tujuan dari terorisme ini. Bagaimana menciptakan rasa takut yang luar biasa. Jadi yang kita buat, kita tahu faktanya bahwa ternyata warga kita di sini sekarang ini sudah mulai ada yang terpapar dengan paham-paham radikal terorisme ini. Bahkan sudah ada yang menjadi pelaku. Sekarang kita mau bagaimana? Apa tunggu mereka jadi pelaku terorisme dulu baru kita menangani mereka, atau kita mengambil bagian sebelumnya? Konsekuensinya ketika misalnya kita kita tunggu sampai ada upaya penegakan hukum. Konsekuensi dari penegakan hukum ini bisa misalnya ditangkap secara baik-baik, tapi juga nanti ketika ada perlawanan antara dua, kalau bukan mereka yang mati, berarti kami sebagai petugas yang mati. Jadi kalau kami petugas yang mati, saya kira tidak akan ada yang namanya balas dendam, karena kami akan menerima itu sebagai konsekuensi dari panggilan tugas kami, gitu. Tapi ketika misalnya mereka yang jadi korbannya, yang meninggal dunia, maka motivasi mereka itu akan menjadi ganda. Pertama dari itu motivasi ideologi, lalu yang kedua itu balas dendam. Dan itu yang terjadi di Bima, kan gitu. Jadi dulu persis sama, dari 2010 itu di Bima dulu itu kami datang dengan cara begini Mama. Dengan cara kita coba mengajak pemdanya, kita ngajak tokoh-tokoh. Ini ada potensi begini di sini. Apa kita mau tunggu mereka jadi pelaku teroris, atau kita dari sekarang kita melakukan upaya pencegahan, misalnya melalui dialog lintas agama, memanfaatkan ruang-ruang yang sudah tersedia melalui FKUB, kemudian misalnya peran serta dari semua stakeholder, kayak gitu-gitu. Nah, tapi biasanya karena tadi kita sedikit bercerita kayak di ND kemarin, justru dari ketua MUI-nya menyampaikan begini ke kami, Pak, kalau ini buruk kalau kami bilang bahwa ND itu aman. Yang benarnya itu ND itu sangat aman, itu yang paling. Jadi kalau aman saja buruk untuk ND. Jadi kemudian apa yang menjadi alasan Bapak untuk datang bicara masalah terorisme di sini? Jangan besar-besarkan masalah terorisme di sini. ND itu tidak ada terorismenya, segala macam.
Ya, saya jawab dia, Pak Ubid. Jadi Pak Ketua Muhammadiyah saya begitu. Jadi pertama gini, justru karena ND itu sangat aman, maka kami dengan pilihan sadar datang ke ND, mengajak seluruh masyarakat yang ada di ND, mulai dari pemerintah, masyarakat segala macam, mengajak supaya memastikan ND yang sangat aman itu tidak hanya menjadi sangat aman untuk saat ini, tapi sampai dunia kiamat. Catatannya bahwa sangat aman itu tidak hanya ketika orang ND ada di ND, tapi ketika orang ND pergi keluar ND, dia harus menjadi sangat aman untuk dirinya dan membawa situasi sangat aman di ND itu di tempat lingkungan baru tempat dia tinggal. Tapi faktanya, Bapak Ketua Muhammadiyah gagal. Kenapa gagal? Kata dia gitu. Faktanya ini ada satu ini, warga ND yang Bapak bilang sangat aman itu. Ternyata ketika dia keluar dari ND, dia terpaparnya itu waktu dia kuliah di kampus Muhammadiyah di Kupang. Jadi begitu dia masuk semester 2, dia terpapar dengan paham ini. Akhirnya dia diajak karena dia tidak mungkin main di Kupang. Maka dia mainnya keluar ke Samarinda. Ia mendoktrin dia orang ustadz yang dari Bima, kelompoknya si Sarif mereka kemarin itu. Yang tembak polisi mereka itu. Mereka main di Samarinda. Nah, sekarang mereka ini sudah keluar penjara, Bapak Pit, yang di ND sama di Manggarai Timur. Lalu kita mau bagaimana? Apakah dibiarkan begitu saja mereka itu, atau dilakukan pendampingan seperti yang kita buat sekarang ini? Nah, sekali lagi dengan kami secara gamblang menyampaikan fakta yang ada di lingkungan kita, tidak untuk membuat kita menjadi saling curiga antara sesama warga ini, tidak juga untuk membuat kita takut. Tapi dengan kita tahu situasinya, kita punya pilihan yang tepat untuk bagaimana mengatasi atau mencegah hal-hal seperti itu. Lalu kemana informasi yang kami alamatkan ketika misalnya ada hal-hal yang berkait dengan persoalan terorisme itu. Jadi Tante jangan ragu-ragu untuk menyampaikan itu di Pak Kapolsek melalui perangkat-perangkatnya dia, begitu. Kalau mau sampaikan langsung ke kami juga boleh. Kasih tahu saya tidak apa-apa. Nanti kami dengan senang hati untuk itu. Bahkan ketika misalnya kami diminta untuk datang untuk memberikan sedikit sharing misal entah itu di kelompok kecil atau di mana saja pasti kami siap. Kalau kami tidak mampu, kalau kami lebih kepada fakta-fakta hukum dan fakta yang sudah pernah kami tangani, kami akan konsen di sana ketika kami menyampaikan sesuatu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masuk ke ranah akidah, maka kami akan menghadirkan ulama-ulama yang dari MUI pusat, dari NU, dari Muhammadiyah, nanti pasti kita akan bawa. Termasuk juga menghadirkan ulama-ulama yang dari Timur Tengah. Karena kadang-kadang Mama, jadi kalau sama warna bajunya, misalnya kita sama-sama Indonesia, kalau makan beras saya juga makan beras, ngapain saya dengar kau? Saya sudah mendengar mereka yang dari sana. Jadi mungkin seperti itu gambaran dari saya. Mudah-mudahan ini juga menjawab untuk yang tadi disampaikan oleh among saya, Bapak Simon Judu. Jadi Bapak, tentu kami selalu akan mengajak semua stakeholder yang ada, termasuk perangkat-perangkatnya, untuk kegiatan-kegiatan pencegahan seperti ini. Tapi sekali lagi, terhadap kelompok terorisme ini tidak boleh takut. Jangan takut, gitu. Dan tidak boleh saling curiga antara warga.